Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang linear programming, metode grafik, fungsi tujuan maksimum. Saya Sadia Sorboy Putri Aurora, NIM A12 2020 06446. Lalu ada Egar Widya Dwitama A12 2020 06485. Ada Ramadhani Faik Santosa A12 2020 6461. Ada Dava Arya Syahputra A12 2020 6484. Dan ada Fawaz Prasenda Idris A12 2020 6366. Bentuk standar persoalan program linear yaitu secara umum program linear bentuk normal metode grafik fungsi tujuan adalah maksimum. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan fungsi tujuan berbentuk minimum, artinya berhubungan dengan biaya. Langkah yang diambil apabila fungsi tujuan berbentuk minimum, bentuk batasan lebih dari sama dengan, di mana langkah-langkah pengerjaan adalah sama dengan fungsi tujuan maksimum hanya berbeda pada penentuan visible area atau area layak pada grafik tersebut. Area layak dapat dilihat dari pertidaksamaan pada kendala. Apabila kendala berbentuk kurang dari sama dengan, maka daerah arsiran atau layak terjadi pada bagian kiri atau bawah atau kiri bawah. Tetapi apabila bentuk pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka pengarsiran dilakukan ke kanan, ke atas, atau ke kanan atas. Apabila bentuk persamaan sama dengan, maka daerah layak terjadi di sepanjang grafik atau garis tersebut. Dalam penentuan masing-masing fungsi, di mana jika ada sejumlah, katakan M buah, sumber yang terbatas harus dialokasikan di antara sejumlah, katakan N buah, aktivitas yang bersaing. Bagaimana jika ada sejumlah sumber yang terbatas yang harus dialokasikan di antara sejumlah aktivitas yang bersaing? Dari bentuk formulasi, model matematis di atas serta dalam masalah yang sering dihadapi tentang penyediaan sumber daya pada berbagai aktivitas dengan tujuan mencapai solusi optimum, maka dirumuskan minimum kan Z sama dengan C1X1 plus C2X2 plus titik-titik plus CN/XN berdasarkan pembatas, dan ini kita akan menentukan nilai X1, X2 sampai dengan Xn. Bentuk matematis ini merupakan bentuk standar dari persoalan program linear. Metode grafik sendiri adalah metode yang dapat digunakan dalam menentukan solusi permasalahan dalam linear programming. Metode ini menggunakan grafik untuk penentuan keputusan. Di sini seluruh fungsi kendala digambarkan dalam grafik. Kemudian keputusan diambil melalui perhitungan dari fungsi yang digambarkan dalam grafik tersebut. Pemakaian metode grafik terbatas hanya untuk dua variabel keputusan. Jika terdapat lebih dari dua variabel keputusan, maka metode grafik tidak dapat digunakan, tetapi dapat diselesaikan dengan metode simplex. Bisa dilanjutkan sama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Faik Santosa dengan NIM A12 06461. Saya akan menjelaskan yang sebelumnya dijelaskan oleh Sadia. Langkah-langkah pengerjaan metode grafik. Menurut Andi Wijaya, terdapat 7 langkah dalam pemecahan masalah grafik, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan variabel keputusan dan memformulasikan dalam simbol matematis. Yang kedua, mengidentifikasikan tujuan yang akan dicapai dan kendala-kendala yang terjadi. Yang ketiga, memformulasikan tujuan dan kendala ke dalam fungsi modul matematis. Yang terakhir,
Membuat grafis untuk kendala-kendala yang ada dalam satu bagian. Untuk membuat grafik fungsi kendala yang berbentuk pertidaksamaan dan diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk persamaan. Langkah-langkah pengerjaan metode grafik. Yang pertama, menentukan visible area pada grafik tersebut. Area layak dapat dilihat dari pertidaksamaan pada kendala. Apabila kendala berbentuk lebih kecil dari sama dengan, maka daerah arsiran atau layak terjadi pada bagian kiri atau bawah atau kiri bawah. Tetapi apabila bentuk persamaan lebih besar dari sama dengan, maka pengarsiran dilakukan ke kanan atau atas atau kanan atas. Apabila bentuk persamaan, maka daerah layak terjadi di sepanjang grafik atau garis tersebut. Yang kedua, menentukan titik-titik variabel keputusan pada area tersebut. Yang terakhir, memilih variabel keputusan dari titik tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah pengerjaan metode grafik. Untuk memilih variabel keputusan dapat menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pergeseran garis tujuan, yaitu dengan membuat sembarang nilai tujuan dan membuat garis tujuan. Dari nilai tersebut kemudian dilakukan pergeseran. Untuk masalah maksimasi, pergeseran dilakukan dengan memilih titik terjauh dari titik origin. Sedangkan untuk masalah minimasi, dipilih titik terdekat dari titik origin. Yang kedua, metode trial error, yaitu dengan melakukan perhitungan terhadap keseluruhan titik-titik variabel keputusan pada area layak, kemudian dipilih hasil yang optimum. Selanjutnya, alur metode grafik. Yang pertama, yang pastinya mulai. Selanjutnya, identifikasi tujuan dan kendala. Selanjutnya, formulasikan dalam model matematis. Membuat grafis kendala dalam suatu gambar, memilih variabel keputusan, selanjutnya menentukan daerah layak dan titik koordinatnya, pergeseran garis tujuan, metode trial error, menentukan nilai optimum, setelah itu selesai. Menggambarkan fungsi kendala dan tujuan pada sumbu koordinat XY dan mampu menentukan solusi optimal. Contoh kasus, masalah dalam pengambilan keputusan yang sering dihadapi para manajer adalah pengalokasian yang optimum dari sumber daya dan teknologi. Tugas analisis atau para manajer adalah mencapai hasil terbaik dengan keterbatasan sumber daya tersebut. Setelah masalah diidentifikasikan, tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah formulasi model matematika. Contoh kasus 1. Pemilik perusahaan mebel, Pak Joni, akan memproduksi meja dan kursi yang diproses melalui pemotongan dan penghalusan. Proses pemotongan menghabiskan waktu sekitar 120 jam pengerjaan, untuk proses penghalusan hanya 96 jam. Waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan meja adalah 8 jam, sedangkan proses penghalusan waktunya 4 jam. Untuk pembuatan kursi saat proses pemotongan butuh waktu 2 jam dan saat penghalusan butuh 4 jam. Keuntungan jika meja terjual $8 dan keuntungan kursi $6. Pemecahan. Yang pertama, tujuannya yaitu menentukan susunan yang memberikan keputusan yang terbaik untuk berapa seharusnya meja dan kursi yang harus diproduksi dan dijual untuk mencapai laba maksimum. Kedua, terdapat dua fungsi. Fungsi kendala yaitu waktu yang ada untuk proses pemotongan dan waktu untuk proses penghalusan. Langkah penyelesaian kasus 1. Terdapat tabel di sini untuk tabel pekerjaan yang berisi pemotongan penghalusan laba atau unit. Untuk tabel waktu berisi meja dan kursi, yaitu pemotongan memakan waktu 8 jam untuk meja, kursi 2 jam. Jadi total selama tadi sesuai soal 120 jam. Untuk penghalusan meja itu memakan waktu 4 jam dan kursi memakan waktu 4 jam juga. Untuk keuntungan dari meja yaitu $8, keuntungan dari kursi $6. Langkah penyelesaian kasus 1. Identifikasikan tujuan dan kendala. Langkah awal memformulasikan data tersebut ke dalam model matematika yaitu memaksimalkan fungsi tujuan yaitu hasil penjualan. 8 untuk meja, sumbangan laba dari meja. 6K sumbangan laba dari fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 8M plus 6K. Selanjutnya, dalam proses pembuatan meja dan kursi tidak boleh melebihi total waktu yang sudah ditentukan bagi kedua fungsi, yaitu fungsi kendala. Pemotongan 8M ditambah 4K lebih kecil dari sama dengan 120.
Penghalusan 4M ditambah 8K lebih kecil dari 95. Untuk langkah kedua, formulasikan dalam model matematis. A. Untuk produk meja dan kursi harus positif, artinya untuk meja dan kursi harus lebih besar dari 0. M lebih besar dari sama dengan 0, dan K lebih besar dari sama dengan 0. B. Permasalahan selanjutnya dirumuskan sebagai berikut. Maksimumkan fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 8M plus 6K dibatasi oleh kendala yaitu 8M plus 4K lebih kecil dari sama dengan 120, 4M ditambah 8K lebih kecil dari sama dengan 96, di mana M lebih besar dari 0 dan K lebih besar dari sama dengan 0. Langkah 3, membuat grafik kendala. Gambarkan fungsi batasan-batasan tersebut dalam sebuah grafik meja pada sumbu X horizontal dan kursi pada sumbu Y vertikal, yaitu dengan mengumpamakan masing-masing salah satu produk sama dengan 0. Misal, 1. Untuk fungsi kendala, 8M ditambah 4K lebih kecil dari sama dengan 120. Jika M sama dengan 0, tidak ada waktu tersedia untuk proses pemotongan pada meja. Maka 8 dikali 0 ditambah 4K sama dengan 120. 4K sama dengan 120, K sama dengan 30, atau 0,30 itu 86 ditambah 4K lebih kecil dari atau sama dengan 120. Kalau untuk kursi, sama saja jika K sama dengan 0, maka 8M ditambah 4X, 4 kali 0, sama dengan 120, 8M sama dengan 120, M sama dengan 15. Nah, 3 lanjutan seperti ini, contoh grafik kasusnya dari soal tadi. Untuk fungsi kendala 4M ditambah 8K, kurang lebih dari sama dengan 96, jika M sama dengan 0, tidak ada waktu tersedia untuk proses penghalusan meja, maka 4 kali 0 tambah 8K sama dengan 48, 8K sama dengan 96, K sama dengan 0,12. 4M ditambah 8K kurang dari sama dengan 96. Jika K sama dengan 0, tidak ada waktu tersedia untuk proses penghalusan kursi, maka 4M ditambah 8 kali 0 sama dengan 96, 4M sama dengan 96, M sama dengan 24, M sama dengan 24,0. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Arya Saputra dengan NIM A12 2020-06484. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan oleh teman saya. Yang pertama, langkah penyelesaian kasus 1. Langkah 3 lanjutan yaitu bisa juga menentukan titik tersebut dengan tabel sebagai berikut. Mencari titik koordinat dengan tabel seperti pada di gambar. Setelah itu, langkah penyelesaian kasus 1. Langkah 4 menentukan daerah layak dan titik koordinatnya adalah dengan menyatukan antara gambar 1 dan gambar 2 di atas, serta menentukan daerah arsiran sebagai titik alternatif yang layak dalam upaya menentukan jumlah yang pas dalam memproduksi antara meja dan kursi. Penyajian grafik batasan persoalan pada grafik 3. Setelah itu, langkah penyelesaian kasus 1. Langkah 4 lanjutan yaitu grafik kombinasi meja dan kursi bisa dilihat pada grafik 3 yang berada dalam area AEDC sebagai pemecahan masalah yang memungkinkan, yaitu bagian yang diarsir. Yang diarsir ini. Kombinasi di luar AEDC atau di luar arsiran bukan merupakan solusi optimumnya. Langkah penyelesaian kasus 1. Langkah 5 memilih variabel keputusan. Menetapkan titik yaitu ada 3 titik koordinat, titik C, D, E, maka semua titik di bidang arsiran ASCD akan diketahui yaitu 1. Titik C 15, titik D tanda tanya, titik E 0,12. Untuk mengetahui titik D adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca gambar grafik secara cermat untuk menentukan besarnya titik D dengan mengetahui fungsi atau persamaan apa saja yang berpotongan pada titik D tersebut. Berikutnya, membaca persamaan dua garis berpotongan titik D dapat persamaannya adalah langkah penyelesaian kasus 1. Cara untuk mengetahui titik D. Yang pertama, membaca grafik secara cermat untuk menentukan besarnya titik D dengan mengetahui fungsi persamaan apa saja yang berpotongan pada titik D tersebut. Yang nomor 2,
Membaca persamaan dua garis berpotongan titik D, didapat persamaannya adalah 8M ditambah 8K sama dengan 120. 4M ditambah 8K sama dengan 96. Untuk memecahkan dua persamaan secara bersamaan dengan tujuan untuk mengetahui titik potongnya, maka dilakukan dengan sistem persamaan linear, yaitu dengan metode eliminasi. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahaz Prasinda dengan NIM A12 2020 06366. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Dava, yaitu di sini langkah penyelesaian kasus yang pertama, langkah 5 lanjutan. Selanjutnya substitusikan M sama dengan 12 untuk dalam persamaan lainnya, yaitu 4M plus 8K sama dengan 96, 4 dalam kurung 12 plus 8K sama dengan 96, 48 plus 8K sama dengan 96, 8K sama dengan 48, K sama dengan 6, sehingga didapat nilai titik D 12,6. Berikutnya langkah penyelesaian kasus 1. Langkah 6, menentukan nilai optimum. Menentukan nilai tertinggi atau menghasilkan laba terbesar dari titik C, D, E, yaitu sudut dari bidang arsiran, dengan cara mensubstitusikan masing-masing nilai I titik C, D, E ke dalam fungsi tujuan. Z sama dengan 8M plus 6K. Yang pertama, titik C 15,0 sehingga Z sama dengan 8 dalam kurung 15 plus 6 dalam kurung 0 sama dengan 120. Yang kedua, titik D 12,6, Z sama dengan 8 dalam kurung 12 plus 6 sama dengan 132, yaitu jumlah maksimum. Yang ketiga, titik E 0,12 sama dengan 8 dalam kurung 0 plus 6 dalam kurung 12 sama dengan 72. Kesimpulan, perusahaan memutuskan untuk kombinasi meja dan kursi yang harus dibuat akan terjual adalah untuk meja sebanyak 12 unit dan kursi sebanyak 6 unit dengan mendapatkan laba penjualan sebesar 132 US dollar. Baik, sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.